Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا ناعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من النيم. يا رب فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله
لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat panjang umur dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita kembali dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doanya. Lalu kita melaksanakan daripada salat sunnah ba'diyah yang sangat amat dianjurkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kita berada di Raudhah min Riyadhil Jannah, hadir duduk bersama menunggu datangnya kembali waktu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah salat Isya. Kita mengisi waktu yang mulia ini bainal isya'ain, di antara dua salat yaitu maghrib dan isya, dalam ibadah kepada Allah, menuntut ilmu, mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan ilmu kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya qabul dalam ibadah, dimudahkan dalam segala urusan, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri umur kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Begitupun dengan berkat majlis yang mulia ini, kita doakan para pendahulu kita, orang-orang tua kita yang dahulu memakmurkan hidupnya di Masjid Jami'at Taqwa dalam ibadah, dalam kajian ilmu, yang saat ini mereka telah berada di dalam kuburnya. Mudah-mudahan mereka yang mewakafkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah di dalam Masjid Jami'at Taqwa, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahkan segala kebaikannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan segenap kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu terkena daripada musibah gempa bumi di negara Turki dan Syria, semuanya yang wafat di antara mereka Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan akhir umurnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang terkena daripada musibah tersebut, yang terkena luka, yang cedera dan lain sebagainya, yang sakit, yang semuanya yang Allah masih panjangkan umurnya, senantiasa diberikan kesabaran dalam mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka pelajaran kitab kita di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, halaman yang ke-14 ya. Kitab yang jamaah pegang itu silakan dibuka di halaman yang ke-14. Pelajaran yang lalu kita telah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya adalah menyempurnakan kehidupan kita dalam kehidupan dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk kembali kita, yaitu akhirat kita, sebagai hal yang menjadikan indah dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi dunia ini karena ada baginda besar Nabi Muhammad, kehidupan ini menjadi indah. Begitupun di akhirat.
dengan surga yang berada di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita sebagai hamba-hamba yang salihin dan salihah, tidaklah akan menjadi indah kalau bukan karena sebab adanya Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, ya. Dan juga wa ayyadahu bil mu'jizatil zahirah, diberikan oleh Allah mukjizat, hal-hal yang di luar nalar kehidupan manusia Allah berikan untuk kekasihnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat Rasulullah. Di antaranya juga yang kita tahu dan sampai sekarang masih ada adalah Al-Qur'anul Karim, Kitabullah yang Allah turunkan untuk baginda besar Nabi Muhammad sebagai bukti autentik bahwa inilah bagian daripada mukjizat Allah, mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di antaranya banyak, dan yang paling dekat dengan kita nih, 3 hari ke depan ini, tanggal 27 Rajab, malam tanggal 27 terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadikan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan di antaranya linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan tanda-tanda daripada kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga lihat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa minta kepada Allah untuk dapat berjumpa dengan Allah dan dapat berbicara langsung kepada Allah. Minta dulu. Nabi Allah Ibrahim minta untuk Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya, ya. Tapi Nabi kita Muhammad nggak pakai minta, langsung Allah berikan. Alam nashrah laka sadrak, minta atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Allah Musa minta wahlul 'uqdatam min lisani, agar Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah daripada ucapanku benar. Allah bukakan hatiku, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Minta dulu kepada Allah, munajat. Tapi untuk baginda besar Nabi Muhammad, Allah tidak nunggu dipinta oleh Rasulullah, Allah bukakan langsung. Termasuk diantaranya peristiwa Isra wal Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda kedudukan Nabi Muhammad yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dikisahkan, ya, bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bersama para malaikat bersamanya menjemput Rasulullah di malam tersebut, mengatakan, qum ya Muhammad, bangunlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya, ursiltu ilaika liakuna min jumlatil khadam. Bangunlah wahai Habibi Muhammad, wahai Rasulullah, aku diutus oleh Allah di malam ini, di malam tanggal 27 Rajab, untuk menjadi sebagian daripada orang atau sebagian daripada yang membantu engkau wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril memposisikan diri beliau ketika perjalanan Isra dan Mi'raj min jumlatil khadam, bukan murafiq, bukan peneman, bukan sahabat perjalanan, bukan untuk menggurui Nabi Muhammad, tapi liakuna min jumlatil khadam. Jadi malam saat itu, ya, kalau kita flashback kisahnya kan panjang itu. Terjadinya Ammul Huzun, tahun kesedihan, karena Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang yang sangat mencintai dan dicintai oleh beliau. Yang pertama pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan juga istrinya yang tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kedua daripada manusia atau orang yang sangat mencintai Rasulullah dan beliau pun mencintai keduanya, wafat di tahun tersebut, hingga disebutkan Ammul Huzun, tahun kesedihan. Di saat Rasulullah SAW ya tertidur bersama kedua sahabat, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, terdengar panggilan
Malaikat Jibril membangunkan, "Kum ya Muhammad, bangun wahai Muhammad. Ursiltu ilaika li ajri min jumlatil khadam." Aku diutus oleh Allah kepadamu agar aku menjadi Agar aku menjadi yang membantu engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Lalu Malaikat Jibril mengenalkan kepada Nabi Muhammad sosok beliau untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa kata Malaikat Jibril? Ya, antal muradul iradah, al-kul khuliqa li ajlika wa anta khuliqa li ajlillah. Masya Allah. Di malam tersebut, di saat belum terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sudah dikenalkan oleh Malaikat Jibril qimah, harga, dan juga bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ya Rasulullah, anta ya Muhammad, engkau wahai Rasulullah, muradul iradah, engkaulah yang diinginkan oleh yang maha berkeinginan berkehendak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau yang dimaksudkan, engkau al-muradul iradah. Al-kul khuliqa li ajlika. Ini alam semesta ini semuanya, gunungkah, mataharikah, bulankah, alamkah, langitkah, dunia semua beserta isinya, al-kul khuliqa li ajlika, dijadikan oleh Allah untuk engkau wahai Habibi Muhammad, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta khuliqa li ajlillah, dan engkau diciptakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa kedudukan yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad. Fama ba'dallah illa nabiyina Muhammad wa ma fawqa nabiyina Muhammad illallah. Tidak ada kedudukan di atas Nabi Muhammad kecuali Allah, dan tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Nabi Muhammad. Dekat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mukjizat yang luar biasa. Antal muradul irada, al-kul khuliqa li ajlika wa anta khuliqa li ajlillah. Al-kul itu maknanya alam semesta semuanya Allah jadikan untukmu wahai Habibi Muhammad. Ya, Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai dia mengatakan, al-kaunul isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini semuanya sebagai isyarah, engkaulah yang dimaksudkan dalam penciptaan itu wahai Habibi Muhammad. Makanya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'rajnya, kalau pakai nalar, kalau pakai logika, kalau pakai akal ilmu pengetahuan nggak nyampe peristiwa Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, saat itu belum ada pesawat, saat itu belum ada kereta cepat, belum ada lagi transportasi modern. Perjalanan paling bagusnya itu ya pakai onta, perjalanan nempuh waktu 3 bulan lamanya. Ini Nabi kita Muhammad menceritakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut cuma semalam. Logika, akal, pengetahuan manusia gak akan bisa mampu untuk menerimanya. Dan itulah yang mereka lakukan orang-orang kafir Quraisy dalam mengolok-olok Nabi Muhammad. Itu kan disebutkan itu Bapak hadirin, Abu Jahal beserta CS-nya yang siap untuk membuli Nabi, mengolok-olok Nabi, itu menjadikan sebuah waktu yang tepat untuk tambah mengejek Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu menyampaikan cerita tersebut kepada para sahabatnya dan juga orang-orang di sekelilingnya, itu yang meyakini keimanan kan baru sedikit. Lalu Abu Jahal mengolok Rasulullah, "Ya Muhammad, sebentar, apa yang kau sampaikan tadi, aku ingin kumpulkan orang-orang Arab Quraisy. Kau mau menyampaikan apa yang kau kabarkan tadi kepadaku?" Sampaikan oleh Abu Jahal kayak gitu. "Iya," kata Rasulullah, "iya, saya akan sampaikan kepada mereka." Dikumpulin orang-orang Arab Quraisy saat itu, dikatakan, "Hei ahlul Quraisy, ahlul jama', kita dengarkan, kita saksikan apa yang akan disampaikan oleh Muhammad." Sampai nama Nabi Muhammad bahwa kejadian Isra dan Mi'raj di malam hari tersebut, perjalanan dari Mekah menuju Palestina, lalu dimi'rajkan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
begini-begitu seperti kisah Isra dan Mi'raj. Mereka orang yang tidak beriman tambah menyorak-nyorakin Nabi, tambah membuli Nabi, tambah mengatakan, Muhammad engkau sudah berkhayal, Muhammad kau sudah gila, Muhammad kau sudah menyihir kami, kau Muhammad begini. Wah, banyak menyorak-nyorak Rasulullah dengan kekafiran mereka. Lalu adakah bukti yang kau bisa menyampaikan kepada kami, wahai Muhammad? Karena perjalanan itu kalau kami tempuh di dalam perjalanan normal itu bisa 3 bulan lamanya kami bolak-balik. Engkau dalam 1 malam apa buktinya? Kata Rasulullah, disebutkan dalam sejarah perjalanan tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, iya, saat aku melaksanakan perjalanan tersebut aku menemui kafilah di antara kalian, orang-orang yang berdagang dari negeri Mekah, dari kota Mekah menuju ke Palestina. Dan di saat itu mereka, saya dapati mereka sedang mencari ontaknya yang hilang. Lalu saya sampaikan ontak tersebut ada di tempat ini dan di tempat ini, sehingga mereka nemuin ontak tersebut. Terus nanti kafilah itu akan tiba di kota Makkah 3 hari setelah sekarang, sebelum waktu maghrib, kata Rasulullah. Perhatikan. Maka kata orang kafir Quraisy yang saat itu tidak beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka mengatakan, ya udah, nanti kita lihat benarkah Muhammad itu. Datang waktunya 3 hari setelah daripada peristiwa itu, orang-orang sudah menunggu waktu matahari tenggelam. Begitu di antara mereka mengatakan, udah bener dah Muhammad pembohong, Muhammad tukang nipu, Muhammad tukang sihir, Muhammad penghayal. Dan ini udah mau maghrib nggak ada kafilah yang datang. Ternyata di sebelah sana ada yang melihat matahari tenggelam, di sebelah sana lagi ada lihat, datang kafilah, datang kafilah. Begitu datang kafilah, pertama kali yang terlihat adalah ontak yang hilang yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Persis ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ontaknya berwarna ini, memakai itu yang hilang. Datang kafilah tersebut, ditanya lagi, nggak cukup puas dengan mengimani, mempercayai begitu. Ya kafilah, ketika kalian berjalan menuju ke Syam, ke Palestina, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian? Digituin sama orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Katanya kafilah yang baru datang, oh iya, beberapa hari yang lalu ontak kami hilang. Lalu ketika kami mencari ontak kami tersebut, ada seruan yang mengatakan, hei, ontak kalian wahai kafilah berada di tempat ini. Ada lagi sedang ini, lagi sedang itu. Begitu kami dapati, kami penuhi daripada seruan tersebut, ternyata iya, terdapat ontak kami di tempat tersebut. Dan kami tidak tahu siapa yang menyampaikannya kepada kami. Oh, ini bukti bahwa kejadian Isra itu baru. Oh, saat itu mereka orang-orang kafir Quraisy, berarti Sadaqah Muhammad benar. Baru mereka mempercayai setelah 3 hari kejadian Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu beliau mendengar daripada apa yang disebutkan oleh Abu Jahal bahwa kejadian ini yang dilakukan oleh Muhammad, oleh Rasulullah, maka sahabat Abu Bakar, seandainya hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad karena kehendak Allah, lebih dari itu aku akan mempercayainya. Oh, dikesampingkan logikanya, dikesampingkan akal pikirannya, yang didepankan adalah keimanannya. Kalau untuk Nabi Muhammad yang melakukan karena kehendak Allah, lebih dari itu saya percaya. Singkat kejadian hadirin, ini kejadian Abu Jahal, ternyata orang-orang kafir Quraisy akhirnya mempercayai Nabi Muhammad. Di saat itu banyak daripada orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Rasulullah menjadi orang-orang yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Yu'izzul Islam ala yadil kafir. Allah meninggikan agama, meninggikan Islam di tangannya orang kafir, yaitu Abu Jahal. Dengan sebab kan tadi Abu Jahal memanggil orang-orang kafir Quraisy. Coba kita lihat kejadian Isra dan Mi'raj tahun ini ternyata sinkron dengan kejadian beberapa hari lalu saat ini. Ingat gak apa kejadian yang terjadi di alam, di dunia, di Eropa, di Swedia? Ada orang
yang mengumpulkan media, dijaga oleh polisi, diposting melalui media sosialnya, ngapain? Membakar kitab suci Al-Quran. Tahu? Dia paham? Dia bakar kejadiannya. Lalu orang-orang pada berpikir orang kafir nggak tahu itu apa yang dibakar. Tadinya nggak tahu, karena dia viralin, dia akan syiarkan di seluruh alam, di seluruh dunia. Akhirnya orang-orang pada nengok, emang orang Islam berbuat seperti itu juga? Emang orang Muslim membakar kitab orang-orang kafir, membakar kitab Taurat, membakar kitab Injil, membakar kitab dan lain sebagainya? Enggak. Mengapa kok umat Islam enggak ada yang membalas, enggak ada yang istilahnya melakukan hal yang seperti itu juga, tapi diperbuat kayak gitu? Akhirnya mereka orang-orang kafir ingin tahu apa kitab yang dibakarnya. Dilihat Al-Quran, dilihat, akhirnya dicetaklah ya, ada orang ya, katanya saya dengar itu Naib Rais Wazir Malaysia, wakil daripada Perdana Menteri atau Presiden Malaysia, mencetak berapa juta daripada kitab Al-Quran disertai dengan terjemahannya, akhirnya disebarkan di Swedia, di Eropa dan lain sebagainya. Subhanallah, setelah kejadian itu banyak orang-orang yang ingin mengetahui tentang Islam, mengetahui tentang Al-Quran, dan mereka tidak sedikit yang masuk ke dalam agama Islam karena perkara tersebut. Kira-kira ceritanya sinkron nggak sama peristiwa Isra Mi'raj? Kalau dulu Abu Jahal manggilin daripada kaum kafir Quraisy, tujuannya untuk mengolok-olok Nabi Muhammad, untuk membuli Rasulullah, untuk menjelekkan Nabi Muhammad, tapi kejadiannya berbalik karena Nabi Muhammad membawa kebenaran yang disampaikan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-Islam ya'li wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi, tidak ada yang melampaui ketinggiannya. Bersyukur kita ya. Itu bagian dari mukjizat. Jadi pas insyaallah di malam Sabtu, itu malam tanggal 27 Rajab, bagian daripada mukjizat yang besar dari Allah untuk Nabi Muhammad. Selanjutnya hadirin jamaah rahimakumullah, di halaman yang ke-14, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fid dar ridwanahu ankum, wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Kata beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di halaman yang ke-14 menyebutkan wa annahu, dan beliau, dia nih domirnya kepada Nabi Muhammad, dan beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadiqun. Nih keyakinan kita, keimanan kita, sifat yang harus ada pada diri seorang Rasul. Shadiq, shadiq, jujur. Fi jami'i ma akhbara bihi, atas segala kabar yang disampaikannya, anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalangan Nabi Muhammad, bukan khayal Nabi Muhammad, bukan mengada-ngada Nabi Muhammad, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau adalah shadiq, beliau jujur, beliau benar daripada apa yang disampaikannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Fama atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa yang datang dari Nabi Muhammad, fakhudhu, ambil, jalanin, kerjakan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad jauhkan. Itu kan kita diperintahkan nama Allah begitu dalam Al-Qur'an. Ya. Jangan pakai Nabi Muhammad, benerin Nabi Muhammad, ini Nabi ini begini. Enggak. Kalau memang dari Rasulullah, apalagi apa yang diucapkan oleh beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dari hawa nafsu beliau, akan tetapi diucapkannya adalah wahyu minallahi ta'ala. Jadi semuanya benar, semuanya gak ada yang bohong. Bahkan bohongnya Nabi Muhammad
atau bercandanya Nabi Muhammad itu benar. Satu waktu Nabi Muhammad berjumpa dengan nenek-nenek. Kalau nggak ada nenek-nenek, aki-aki dah kalau di sini mah. Nenek nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah nanti saya ada di surga? Nabi bercanda, tapi benar. Kata Nabi, Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Ya aki-aki juga nggak ada di surga. Aki-aki rajin ibadah, rajin sholat, di surga nggak ada aki-aki. Nenek-nenek yang mendengar ucapan Nabi sedih. Kenapa? Ya nggak ada dia di dalam surganya Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, iya Nek, kenapa? Karena begitu nenek masuk surga, nenek akan kembali menjadi muda. Oh, aki-aki juga begitu. Capek menjalankan kehidupan di dunia dalam ibadah, lelah menjalankan kewajiban, melangkahkan kaki dengan berat, dengan tergopoh-gopoh menuju ke Masjid Jami At-Taqwa dalam ibadah, sholat berjamaah, hadir majlis ilmu. Nggak capek. Kenapa? Ketika masuk surga kembali menjadi muda, 40 tahun ke bawah. Usianya bahkan kalau kata anak muda sekarang sweet 17, baru 17 tahun. Iya. Di dunia boleh tua, di surga jadi muda. Ya. Semua kenikmatan di surga jadi enak. Kita di dunia punya duit banyak, Pak. Begitu kita makan apa yang kita inginkan, kekenyangan emang enak? Nggak enak. Kekenyangan emang enak? Nggak enak. Lapar nggak enak, kenyang nggak enak. Tapi di surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala, makan enak, apapun kita makan nggak akan membuat kita kenyang. Kenapa? Karena kenyangan itu nggak enak. Kita pengen apa aja silahkan. Tuh, kenapa? Surga dengan kenikmatan yang Allah berikan. Tapi kata Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, Allah yarham, beliau menyampaikan ucapan daripada gurunya Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? Al-jannah mahu balash. Surga bukan gratis, Pak. Kita pengen ke satu tempat yang nikmat aja di dunia, perlu pakai harga tiket masuk, begitu kan? HTM, harga tiket masuk, perlu pakai ongkos. Kasih panas ya, nggak terasa ya. Saya mau kemana? Ke puncak ah. Saya mau ke Jawa Barat ah, daerah yang adem, yang sejuk. Kira-kira ke sono emang di Salabim kita sampai ke sono? Hah? Kita gelar sejadah sampai kita ke sono? Enggak. Lalu bagaimana? Keluarin dulu biaya. Kenapa? Kalau kita nggak punya tempat, kita cari tempat penginapan. Kita nggak punya jalan kaki, nggak mungkin ke sono. Kita perlu biaya, punya mobil. Nggak punya mobil, kita sewa mobil. Udah ada mobil, beli bensin. Ada biaya. Itu baru kenikmatan dunia, Pak. Bagaimana dengan kenikmatan surga? Oh, pasti al-jannah mahu balash. Surga enggak gratis. Apa timahnya? Apa bayarannya dengan surga tersebut? Nih, ibadah yang kita kerjakan. Jauhin larangan, kerjakan perintah, itu namanya daripada tiket masuknya untuk memasukkan surga. Nabi Muhammad itu shadiqun fi jami'i ma akhbar bihi anillah, daripada apa yang dikabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Apa makna shadiq? Ay mukhbirun bil waqi, yaitu adalah orang yang memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya shadiq, orang yang benar. Jadi kalau ada orang tidak sesuai ucapannya dengan apa yang terjadi, itu namanya kadzab. Ya, orangnya disebut kadzib, orang yang berbuat dusta. Kalau sifatnya namanya kadzab. Siapa yang pertama kali atau siapa yang terpopuler dengan kebohongan dan kedustaannya? Musailamah. Sehingga disebut dengan julukan Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Saking dustanya, Pak, ngaku nabi, ngaku Rasulullah, mengaku utusan Allah. Bahkan dia berani untuk membagi wilayah kekuasaannya dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau nih daerah sono, daerah barat sebelah sono, engkau deh jadi nabinya. Saya jadi sini deh, sebelah timur. Bagi-bagi kekuasaan.
Ya, sebagai seorang nabi. Sampai kayak begitu beraninya. Lihat. Ketika Rasulullah wafat dan Nabi memang akhir daripada penutup para nabi dan para rasul, siapa yang berdiri pertama menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama, maka beliaulah yang memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya berjuluk Al-Kadzdzab, pendusta besar. Orang yang berbicara bukan pada hal yang nyatanya, itu namanya bohong. Kalau yang benar shadiq atau siddiq, benar atau jujur, itu adalah orang yang mukhbirun bil waqi. Anillah fi jami' akhbara bihi, apa yang semua dikabarkan dari Allah. Ai anillahi ta'ala min ahkamin au tahdhirin au tabshirin au indharin, yaitu daripada berupa hukum-hukum, larangan, kabar gembira atau peringatan, wal umuril mughayyabat minad dunyawiyah awil ukhrawiyah, dan juga perkara-perkara yang tidak nampak dari dunia dan akhirat Nabi Muhammad sampaikan kepada kita semuanya. Bahkan Pak, kejadian akhir zaman Nabi pun udah membukanya. Sayati ala zaman ummati, akan datang nanti umatku satu waktu akhir zaman yang mana mereka itu bagaikan hidangan yang di hadapannya, bagaikan hidangan yang di hadapan orang-orang kafir. Orang kafir semuanya ngumpul di hadapannya, hidangan tersebut ingin makan masing-masing. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Bukan sedikit, jumlah kalian banyak. Tapi kalian bagaikan buih di lautan, saling berpisah, saling berpecah. Nggak ada yang bersatu, nggak ada yang ngumpul. Karena sebab pilihan, karena sebab pemikiran hal yang ini, pemikiran berbeda, berpecah. Umat banyak, tapi masing-masing kelompoknya, masing-masing begini, masing-masing gini. Mereka bagaikan hidangan yang siap dicaplok oleh orang-orang kafir, bagaikan hidangan di depan santapan. Jadi kalau lagi maulid, kan ada nampanan tuh. Maulid ya lumayan juga, selesainya bikin 1:30 misalkan. Penceramahnya banyak. Kebuli disajiin. Waduh, baunya udah aminnya juga udah beda. Aminnya bukan amin benar-benar istajib doanya, tapi amin cepetan apa dikit. Amin kelarin apa dikit. Ini baunya wanginya ini kebuli udah luar biasa nih. Nah, begitu dihidangkan buat kita hadir dari habis sholat isya, pengajian atau maulid, kira-kira gimana itu nampan? Kita diemin tuh? Oh nggak mungkin. Kita santap bismillah, makan enak. Dan begitu keadaan umat nanti di akhir zaman, kayak begitu. Bahkan sahabat mengatakan, apakah kita saat itu jumlahnya sedikit? Bukan, kita umat Islam banyak. Itu kan hal-hal yang nanti akan datang satu waktu. Nabi sudah menyampaikan. Jadi perkara-perkara tersebut semuanya sudah disampaikan oleh Rasul. Fayalzamunal iman bidzalika, maka mewajibkan kita untuk mengimani semua itu. Apa aja hadirin rahimakumullah? Yang pertama, minas sirati, daripada jembatan sirat. Ini kita semuanya bakal melewatinya. Kita semuanya bakal mendapatinya. Ya. Ya. Jadinya semuanya itu diantaranya adalah jembatan sirat. Apa jembatan sirat? Perhatikan hadirin. As-siratu huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, adaqqa min asy-sya'rati wa ahadda min as-sayf, yamurru 'alaihi al-awwaluna wal akhirun. Jembatan sirat adalah as-sirat huwa jisrun mamdud ala batni jahannam, jembatan yang membentang di atas daripada neraka jahannam. Jadi jembatan nih, kita suka ngelihat orang jamaah bapak yang punya kampung di daerah Surabaya, Madura, biasa atau tahu jembatan Suramadu. Jembatan yang melewati atau menghubungkan daerah Surabaya dan Madura. Saya alhamdulillah udah pernah
lagi saat ziarah Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, Jember. Nanti kita lewatin mau kemana? Ke Mbah Khalil Bangkalan, ya, Kiai Khalil Allahu yarham. Nah itu lewat itu jembatan yang menghubungi Madura dan Surabaya, tapi jembatan itu di bawahnya laut, di bawahnya air. Udah gitu jembatannya lebar, bisa lewat bis, bisa melewati mobil, bahkan ada jalur khusus untuk motor. Dan itu masih di dunia. Kalau terjadi musibah, misalkan kalau musibah paling fatalnya kecebur ke laut, kalau pakai jas atau pakai pelampung, selamat. Insya Allah tetap pakai insya Allah juga kalau Allah berkehendak, ya. Biar kata pakai pelampung, kalau emang udah waktunya mati, mati aja, ya kan? Tapi ini jembatan Sirat hadirin, mamdudun ala batni jahannam. Ada itu jembatan tersebut, di atasnya itu di bawahnya itu bukan lagi laut, bukan lagi air, bukan lagi tanah, tapi api neraka jahanam, ya Allah. Yamurrunal awwaluna, dan adaqqa minasy'ara wa ahaddu minasayf, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Coba saya tanya kepada hadirin Bapak jamaah sekalian, rambut kita kalau kita pegang tebalnya ada setebal tambang. Setebal apa kita punya rambut? Udah gitu satu helai rambut kita dibelah lagi, lebih tipis daripada rambut. Kalau orang tua dulu bilang jembatan tersebut kayak rambut dibelah 7. Udah dibelah 7 kayak gimana? Rambut dibelah 7 bagaimana coba tuh? Lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minasayf, lebih tajam daripada pedang. Ya, jamaah DKM Masjid Jami At-Taqwa kalau mau berkurban kan kita lihat golok atau alat sembelih kita, tukang sembelih udah siapin. Bahkan kadang-kadang untuk mengetes tajamannya itu kertas dipegang dijalanin. Wah, tajam. Kenapa? Gak perlu begini-begini, kertas udah kepotong. Untuk mencoba tajamnya. Kalau masih kurang yakin dengan tajamnya, silakan pakai jari sendiri. Nggak usah pakai kertas lagi, tajamnya baru. Ini jembatan ini lebih tajam Bapak hadirin sekalian daripada pedang. Udah tipis daripada rambut, lebih tipis, lebih tajam daripada pedang. Yamurrunal awwaluna wal akhirun, yang mana mereka melewatinya semuanya daripada orang yang terdahulu dan orang-orang yang paling belakangan. Ya, jadi nggak ada yang terlepas daripada itu semua. Nggak ada yang merasa dirinya, oh saya emang nggak akan lewat jembatan tersebut. Enggak, pasti akan lewat. Dan Al-Imam Nawawi dalam kitab Bahjatul Wasail menyebutkan orang itu melewati jembatan Sirat sesuai dengan amal-amal mereka, bihasabi a'malihim. Ada yang mereka lewat bagaikan kilat, cepat. Ada yang mereka lewat bagaikan kuda balap. Jembatan itu melewati kuda balap. Ada yang mereka melewati jembatan tersebut bagaikan orang lari maraton, balap lari. Kan kalau balap lari nggak mungkin santai, nggak mungkin udah silakan duluan. Ini bukan balapan namanya. Yang namanya balapan saling berebut untuk paling depan, itu paling cepat. Ada mereka orang yang berjalan di atas jembatan Sirat bagaikan orang santai jalan. Bahkan katanya ada orang yang melewati di atas jembatan Sirat tersebut mengesot di atas kakinya, ngesot. Kenapa? Bihasa bi a'malihim, sesuai bergantung kepada amal-amal perbuatan mereka. Jadi kalau kita nanti melewati jembatan Sirat cepat, bagaikan Lamborghini, bagaikan Ferrari, bagaikan mobil-mobil kelas cepat, silahkan siapkan amal kita agar kita bisa mampu lewati jembatan Sirat kayak begitu. Tapi kalau malas ibadah, malah menjalankan perbuatan dosa, ya siap-siap nanti ngelewati jembatan Sirat bagaikan yang belakangan tuh, ngesot di bawah, di atasnya, di bawahnya itu neraka api yang menyala-nyala. Terpeleset, jatuh, langsung masuk dalam neraka.
Na'udzubillah min dzalik. Ini baru sirat. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan mizan, haud dan lain sebagainya kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita di bulan Rajab ini. Allah berikan keberkahan untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ya golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah salat ya. Rabbi ij'alni min muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang ahli salat dan keturunan-keturunan kita juga orang yang mengerjakan salat ya, dan semuanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dipanjangkan usia kita sampai masuk bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri wal thawadaka rabbi wa fi tawfiqu lima rabbi qawlan wa fi'lan karama wa syukuran halalan daima wa akhil adli